Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baik, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada pagi ini Allah memberikan kita kesempatan untuk merasakan berbagai nikmat dan juga tentunya sama-sama kita rasakan pada kesempatan kali ini nikmat kesehatan dan juga nikmat keimanan. Nikmat keimanan yang membuat kita dapat berkumpul sama-sama kuat kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan saat ini Allah juga memberikan kepada kita kebaikan dan sama-sama Allah izinkan kita dapat mendengarkan hal-hal yang kita akan bahas sampaikan nantinya. Mudah-mudahan dapat kita sesuai pelajaran terutama yang menyampaikan tentunya. Dan teman-teman sudah sama-sama menikmati salat Iqra. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mungkin yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rencana ikut dari apa yang kita bahas pada minggu lalu beberapa yang Allah izinkan dan membahas tentang akhirat dalam menjadi manusia. Dan di antaranya kami sempat menyampaikan di antara akhirat itu adalah membuat manusia itu menjadi manusia besar. Nah sekarang kami berpikir akan jauh lebih baik ketika mungkin kita membahas salah satu buku yang memang tentang dosa-dosa besar. Dan insyaallah kalau kita bisa membahas buku itu, pembahasan waktu akan jauh lebih terarah dan setiap pekannya kita sampai Senin pagi insyaallah mampu. Mudah-mudahan setiap pagi Senin itu membahas apa yang ditulis oleh salah seorang ulama bukunya, dan insyaallah ada ilmu yang setiap pekan itu terarah dan dari pencapaian dalam kurikulum yang kita lakukan. Apabila Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu sebelum mungkin membahas masuk ke dalam buku ini oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu sekali kita memahami, perlu apa mengapa kita perlu untuk mengetahui dosa-dosa. Karena di buku ini sendiri Pak, itu dosa-dosa yang dianggap biasa, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, Allah sampaikan, Pak, tilka hududullah fala taqrabuha. Ada batasan-batasan dalam agama kita, ada batasan-batasan agama Allah, hukum-hukum yang telah Allah siapkan, sudah Allah tetapkan, maka untuk jangankan melakukannya, sekedar mendekatinya saja jangan. Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi hukum itu adalah tentunya sesuatu yang Allah larang bagi kita melakukannya. Dan di redaksi lain sebenarnya Allah juga mengatakan Allah ada batasan-batasan Allah dan makanya melampaui batasan-batasan tersebut. Dan mungkin kalau ditanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ini misalnya Allah ditanya, Pak, yang kadang-kadang Paulo mengarajuan ibadah yang Allah perintahkan atau justru meninggalkan Allah. Maka kira-kira mengarajuan Allah memerintahkan sholat, puasa dan lain sebagainya, maka kadang pas Allah mengarajuan itu daripada meninggalkan hal yang dilarang. Misalnya pamer dilarang, zina dilarang dan lain sebagainya dilarang. Yang kadang-kadang kalau mengerjakan yang diperintahkan yang meninggalkan yang dilarang, maka para ulama mengatakan pahala sabar terhadap meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu jauh lebih besar pahalanya daripada mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Karena ketakwaan itu Pak, sering kita terjebak bahwa ketika membicarakan ketakwaan kepada Allah, berbicara soal takwa, soal taat, awas selalu membicarakan tentang apa yang diperintahkan, itu sangat kerajaan. Sehingga kadang kita menjadi orang yang luput dalam memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah. Padahal ketakwaan itu menjadi apa? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Dan lebih hebatnya lagi dalam sebuah hadis terlebih dahulu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyampaikan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Ketika Allah dan Rasulnya sudah melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkan tanpa tapi. Apapun yang Allah larang,
meninggalkan sama sekali tanpa tapi-tapian. Dan sebaliknya, justru ketika Allah memerintahkan kita, ketika Rasulullah mengatakan kepada kita, wa ma amartukum bihi fattaqullaha fa'alu mastata'tum. Ketika Allah mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan untuk perkara yang dilarang, Allah harus meninggalkannya dan kita-tapian. Tapi ketika justru perkara yang diperintahkan kata Rasulullah, lakukanlah semampunya. Jadi itu bisa paham Pak, ketika awak sholat kan sudah diperintahkan Pak. Tapi kalau misalnya awak sedang sakit, awak tahu kan ada rukhsahnya kuliah untuk sholat kedua. Awak misalnya sedang ada penyakit kulit atau terlalu dingin, awak kuliah tayamum misalnya, maka bertakwa kepada Allah atau mengerjakan sesuatu yang Allah perintahkan itu semampu awak. Tapi ketika terkait dengan larangan, Allah nak mengatakan, Rasulullah nak mengatakan, dan tinggalkanlah semampu kalian dalam doa. Kalau kamar haram saja itu tidak biar. Kalau misalnya hal lain yang haram ada jadi tidak biar. Haram dan tidak. Maka disitulah kita kembali kepada kaidah yang disebutkan ulama tadi, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu jauh lebih utama daripada mengerjakan sesuatu yang diperintahkan. Begitu juga di dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr. Dan kemudian mungkin Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, hal yang lebih penting juga untuk kita pahami nantinya agar kita tidak terjebak, karena memang di antara orang-orang yang tidak paham terkait dengan agama ini, terkait dengan agama Allah ini, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ketika disampaikan tentang hal-hal yang haram, tentang larangan-larangan Allah, mereka yang berhati sempit akan mengatakan, "Aku agama aku, stay haram, stay ikut aku dia, aku lah dalam dia kira, aku lah dilarang kira." Agama aku larangan sih isinya. Nah, orang-orang yang tidak paham terkadang akan terjebak kepada stigma-stigma demikian, kepada pemahaman yang salah demikian. Nah, kemudian ini yang perlu kita pahami Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya tak satu pun yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan itu kecuali yang halal itu pasti baik untuk kita, dan sesuatu yang Allah larang, Allah haramkan untuk kita itu pasti ada keburukan di situ yang Allah larang. Maka wajarlah melakukan hal-hal yang sifatnya haram dan dosa, karena ada keburukan di setiap dosa. Dan walaupun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dalam buku ini akan sangat banyak yang bisa kita bahas terkait khususnya dosa-dosa yang dianggap biasa. Kalau sekedar dosa besar itu ada buku namanya kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Nah, tapi kalau bahas itu mungkin terlalu panjang, dan buku ini cukup ringkas, dan buku ini adalah kitab yang sebenarnya bahasa Arab juga Pak. Dan kemudian alhamdulillah sebenarnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan buku ini yang kita ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk mengambil faedah dari apa yang beliau sampaikan. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kita membahas sedikit mengapa kita perlu rasanya untuk mengetahui tentang dosa-dosa besar ini Pak, ya, supaya orang nanti tidak mengira bahwa yang mau kerajaan itu mungkin adalah termasuk dosa besar tuh, tapi yang merasa itu tidak dosa. Kadang orang mungkin tidak mengetahui apa yang ternyata menjadi bagian dari dosa, akhirnya kita terjebak pada dosa-dosa tersebut. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ke depannya baru akan kita mulai masuk kepada pembahasan, namun ya sebagaimana yang saya akan sampaikan di awal tadi, pada hari ini kita mengungkapkan kelima saja mengapa perkara dosa ditinggal dan lain sebagainya. Maka kami akan mencoba mengambil beberapa contoh yang terjadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang Allah larang itu pasti menjadi kebaikan dan akan ada keburukan untuk setiap yang Allah larang tersebut. Nah, maka sederhananya dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan. Khamar, judi dan lain sebagainya. Namun yang mungkin pada kesempatan pagi ini kita akan ambil contoh dari khamar dan judi saja dulu Pak, sebagai bagian dari dosa besar yang kemudian efektif bisa kita temukan. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah juga Allah sampaikan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Para sahabat dulu menanyakan kepada Rasulullah bagaimana tentang hukum khamar dan judi. Dan Rasulullah sangat baik, ya Rasulullah ketika itu Allah menyampaikan kepada Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat yang bertanya, "Qul fihi ma ithmun kabir
pada kedua hal tersebut, judi dan juga khamar itu memang ada kebaikan. Kalau khamar itu memang untuk menghangatkan badan, dan judi mungkin adalah manfaatnya Allah alam apa ibnu kabir wa manafi'un linnas. Ada dosa besar di situ, wa manafi'un linnas, ada hal yang bermanfaat. Tapi apa kata Allah? Wa ibnuhuma akbaru min nafi'ihima. Ketahuilah bahwa sungguhnya dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Terdapat pada dua hal ini. Dan terkait mungkin kita bahas terlebih dahulu khamar Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbagai ayat yang Allah turunkan mengharamkan khamar, minuman keras, dan kemudian hadis juga banyak menjelaskan tentang haramnya khamar ini, maka di antara kita mungkin ada yang menganggap khamar ini adalah bagian yang lebih ringan dibandingkan dosa-dosa lainnya. Maka mari kita simak sebuah kisah hadis sebenarnya yang sifat hadis ini adalah hadis marfu yang disandarkan kepada Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan ini radhiyallahu anhu bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dahulu kala pada zaman dahulu umat-umat terdahulu ada seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah, Pak, yang ahli ibadah ini adalah orang yang taat pada Allah. Dan dikisahkan bahwa ada salah seorang perempuan yang tertarik dengan ahli ibadah ini. Ada seorang perempuan yang tertarik dengan ahli ibadah ini, namun karena ahli ibadah ini ketaatan, ketakwaan dan sifat warok dari dosa-dosa, menjaga diri dari dosa-dosa, maka ia selalu menolak perempuan yang tertarik kepada dirinya tersebut. Maka sampai suatu ketika perempuan ini mensiasati pemuda tadi, ahli ibadah tadi. Bagaimana caranya mensiasati ya, Pak? Jadi si perempuan tadi memang memiliki harta dan juga memiliki kedudukan. Ia memiliki budak, pada si tadi memiliki budak. Nyusurannya budaknya pun menemui ahli ibadah tadi. Apa kecilnya ke ahli ibadah tadi, cek budak tadi pas ketika menemui ahli ibadah tadi, sungguhnya kan membutuhkan Anda tuan, wahai tuan ahli ibadah, kan membutuhkan Anda untuk menjadi saksi karena ada masalah kadang jadi kawan, kami butuh saksi orang yang adil, orang yang ahli ibadah mulia Anda olah. Maka akhirnya si ahli ibadah tuh dia menengah hal yang penting, ikut budak tadi yang menyampaikan bahwa si budak tadi membutuhkan saksi. Kira itu tidak lebih dari sekedar jebakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ahli ibadah tadi dipertemukan dengan perempuan tadi oleh si budak yang disuruh oleh perempuan tadi. Dan akhirnya si budak tadi si perempuan tadi sudah mensiasati, dan akhirnya mereka terkurung di satu tempat, dikurung sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh perempuan tadi kepada budaknya. Mereka ditinggalkan perempuan dan ada satu anak kecil. Jadi dalam ruangan itu ada manusia tadi, dan kemudian ada anak laki-laki ketek, dan kemudian ada khamar. Dan si manusia tadi memiliki pilihan. Sekarang kau memiliki 3 pilihan. Kecepat si manusia tadi, Pak, yang akan melakukan hal buruk pada laki-laki ahli ibadah tadi. Pada situ tadi kan kau memiliki 3 pilihan. Engkau mau minum khamar ini, atau engkau bunuh anak kecil ini, atau engkau berbuat sesuatu dosa bersama kecepat itu. Lalu tentulah penalaran dari si ahli ibadah tadi di antara dosa mungkin membunuh orang itu dosa paling kadang, dosa di bawah itu sekitar mungkin dosa zina. Di bawah itu dosa yang paling ringan di antara 3 pilihan tadi itu adalah minum khamar. Akhirnya dia minum khamar. Jadi memang sifat dari dosa itu adalah membuat ketagihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari dosa itu akan selalu membuat kita merasa kurang, akhirnya akan terjebak dan menjadi kalau dosa Pak, kalau tidak sekali, jangan dekati berada terbuka. Kalau ada kemudian akan mendekati, kalau sudah kita mendekati pasti akan ada langkah selanjutnya untuk selalu terjebak di dosa tersebut. Dan akhirnya si pemuda ibadah tadi, Pak, minumnya lah seketek akhirnya tambor balik. Apa yang ia lakukan? Ia mendapatkan dosa orang. Namun Allah tahu bahwa khamar dan hal yang memabukkan itu akan membuat pemuda tadi mabuk, dan akhirnya bunuh anak kecil tadi, dan dia juga melakukan dosa zina bersama. Dari situ kita pahami bahwa dosa khamar Pak bukan berarti lebih ringan dari dosa-dosa lainnya, karena akan ada dosa-dosa lain yang bisa justru dilakukan oleh ketika kita meminum khamar. Dari situ kita pahami bahwa setiap keburukan itu pasti ada hal yang buruk di sana. Ketika Allah sedang melarang sesuatu, Rasulullah sedang melarang sesuatu, pasti ada hal yang akan buruk ketika kita sudah mulai mendekati. Dan kemudian itu hal yang terakhir kepada Allah Subhanahu wa taala,
tentang yang kedua tadi, Rijzum min amali syaitan itu apa Pak? Khamru wal maisir, judi. Nah judi itu gini kok Pak, bukan judi yang sekedar atau di lapor Pak. Insyaallah semua Allah lindungi dari dosa-dosa judi itu. Tapi itu Allah dimodifikasi sedemikian rupa Pak sampai ke apa ini judi Pak. Jadi kok sepakat slot itu judi Pak. Slot yang mainan dan apa atau bola kadang saya lihat anak-anak muda atau apa yang baru jadi apa kan banyak tuh Pak. Di HP-nya kadang kerajanya main slot istilahnya gini kok Pak. Itu adalah bagian judi yang modernnya lah. Akhirnya mendeposit PT-nya, bayarnya ke misalnya ke hotel untuk beli jadian chip istilahnya chip itu bisa berputarnya ke HP itu sebagai judi modern. Dan apapun bentuk dari judi itu adalah haram. Dan apa efek yang ditimbulkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru kejadiannya kisah nyata kalau bisa kamu punya datanya dan kalau bisa membagian di grup apa Pak, grup awak yang di jamaah masjid jamiah Salat itu kan Pak, ada data bahwa ternyata ada salah seorang perempuan, seorang istri mengeluhkan dia baru bercerai dengan suaminya pada 16 Juli kan baru-baru bebenah Pak, gara-gara tuntutannya deh lakinya kok melakukan judi atau main slot Pak. Jadi akhirnya sampai yang tagadai rumahnya, tagadai ondanya sampai 300 juta, sampai 20 juta, utang finansigo, pinjaman online, sampai akhirnya keluarga dari itu terlilit utang dan akhirnya si suami tadi tidak mampu untuk membayar gara-gara judi. Dan lagi-lagi di situ kita pahami untuk setiap yang Allah larang itu pasti ada mudarat di sana, pasti akan merugikan kita. Dan maka di situ penting tentunya kita memahami apa-apa saja yang menjadi larangan Allah dalam kehidupan kita ini untuk nanti kita ambil pelajaran dan Allah berikan kekuatan kepada kita dan Allah izinkan kita untuk mendalami lebih jauh apa saja yang Allah larangkan dalam kehidupan kita ini untuk nantinya mudah-mudahan kita tidak terjebak pada perkara-perkara yang telah Allah haramkan yang terjadi Rasulullah SAW kita. Maka untuk pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak maaf kita tutup dengan ucapan alhamdulillah dan kita sempurnakan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf bila kita